Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Para guru Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu la tataraqqa arasal ijari fa inna dhalika yanfa'uka an wujudil muqabati lahu bima huwa mungkin fi la tataraqqa para al-akhyar. La tataraqqa, janganlah engkau menanti-nanti, janganlah engkau menunggu-nunggu. Faraqan ahyar, datangnya ahyar. Datang kemana? Datang dalam hati. Karena dia itu bukan nur, tapi zulumat yang menghalangi antara kita dengan Allah dan yang menghalangi hudurnya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu yang akan menghalangimu, akan memutuskanmu
an wujudil muraqabati lahu, menghalang, memutus dari adanya muraqabah. Fima huwa muqimuka fihi, muraqabah di mana engkau ditempatkan oleh Allah di situ. Artinya di situ di dalam amal, mestinya amal itu membawa kepada Allah Subhanahu. Sepatutnya yang dituntut, yang dikehendaki, yang semestinya dilakukan oleh kita adalah fokus atau bertumbuh kepada apa yang menjadi kewajiban kita. Seorang murid jika dia melakukan kewajiban dia, zikir, melakukan mujahadah, jangan menunggu-nunggu yang lain. Saya sering bilang bahwa zikir yang diberikan di dalam tarikat bukan untuk tujuan sesuatu. Tujuannya semata-mata adalah untuk membersihkan hati secara hati. Jangan menunggu sesuatu. Itu fara'al abya khair. Apa yang Allah berikan adalah khairullah. Yang Allah berikan itu bukan Allah. Pemberian tidak ada yang lebih mulia ciptaan Tuhan selain manusia. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita pun pada hakikatnya itu diberikan untuk kita adalah semata-mata karena kemuliaan. Coba apa yang kita harapkan? Surga. Surga musakharun itu bukan. Kenapa kita berbuat dan ketika menjalankan perintah Allah untuk sesuatu yang Allah tentukan untuk kita? Dalam logika kita itu upah. Maka jika ibadah itu urusan upah, orang situ memandangnya itu bisnis. Karena orang ulama kita dulu mengatakan kita ibadah ini semata-mata menjalankan perintah Allah. Ini bukan main-main dikatakan. Semata-mata menjalankan perintah Allah. Bukan niru bunyi doang. Semata-mata menjalankan perintah Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan. Jadi pandangan iqtiqadah ya, orang suci. Terus kita ngapain? Kayaknya ngasih salah jadi ngapain? Antara amal, usaha dengan hasil, apa yang disebut balasan atau hasil, itu sebetulnya tidak terhubung. Putus hubungan itu. Allah memberi, Allah tidak memberi, itu apa? Lalu kita berusaha ngapain? Nah kalau emang kita yang bisa bikin hasil, ngapain pakai usaha? Bikin aja hasil. Pakai nanya ngapain? Usaha itu adalah izharul iftikhar. Gimana menunjukkan bahwa kita, saya sering membuat ilustrasi orang kaya kita kagak punya, pengen kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang kaya, kita perlu buat makan dari nasi. Enggak ujung-ujung datang sama orang kaya untuk apa? Kaya banget saya nggak punya, nggak bisa. Ini orang kita loh.
juga mau berbagi. Hanya orang yang berat kalau diuji bagi baik. Apa ya? Lampu mobil saya tuh. Udah, baru dia megang, udah. Asal menunjukkan ada pemberian ini timbang. Si Tuhan yang kagak mengasih, tapi kan Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi orang sampai menjelaskan tentang kehidupan ini ada punya durasi yang kita ditampilkan dengan durasi yang maka setiap tampilan itu potongan yang terpisah-pisah tidak ada hubungannya dengan yang lain, itulah ketentuan Allah. Seperti potongan bisa dalam roh yang ditampilkan di dalam layar, seolah bersambung menjadi sebab akibat. Padahal dia adalah seperti yang sebelum hikmah ini, setiap napas yang dikeluarkan itu ada hak Allah yang dizahirkan. Nah maka kita ini jangan menunggu-nunggu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Untuk Allah menjalankan perintah saja, kita nyari duit kerja. Jadi tidak kerja ngarepin apa-apa. Lah ngarepinnya sama Allah bukan sama kerjaan. Ya Allah saya udah bekerja, duit dong, nah lo kerja Allah. Kerja aja gue yang hasil, kalau gue kasih kerja mau bagaimana? Kerja aja gue yang hasil, lo gak punya kerja, nangis-nangis lo pengen kerja udah dikasih. Pakai ngomong, bukan saya udah kerja gitu. Allah mah tega banget. Logika ini mungkin yang tidak ditanamkan. Karena ini apa logika tauhid atau tauhid logika? Nah maka la tataraqab aradan akhirah. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Artinya ketika kita masuk ke dalam sebuah pramuka, kemudian dikasih zikir, diperintahkan untuk melakukan mujahadah, baik bentuknya puasa, bentuknya qiyamul lail, bentuknya apa saja lah, untuk melawan hawa nafsu. Ya, maka kerjakan saja udah. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan itu dengan Allah, itu muraqabah. Kalau kita mengharapnya untuk sesuatu, berarti kita muraqabahnya kepada sesuatu itu. Muraqabah kan diawasi. Kita merasa diawasi. Artinya diawasi itu kan kita akan dibalas oleh ya, yang memerintahkan kita. Coba kita bekerja, kenapa takut salah? Takut ketahuan bos, nanti kan dikasih duit, kan kita merasa diawasi oleh bos. Nah kalau kita tujuannya adalah bukan Allah, maka muraqabah kita kepada apa yang kita ingin. Nah maka menunggu-nunggu akan datangnya sesuatu yang lain itu justru akan menghalangmu dari adanya muraqabah kepada Allah. Muraqabah kepada Allah pada apa? Pada amal yang kamu kerjakan di sini. Ini konteksnya adalah seorang pendeta. Berzikir. Masa orang murid berzikir kan untuk membersihkan hati. Maka seorang murid tujuannya kan untuk membersihkan hati. Zikir itu seperti sabun pembersih. Maka muraqabah dia kepada Allah itu saja. Ya. Bukan kalau baca ini bisa beredar, angin terbang. Bisa
Misalnya ditambahin mujahadah kita dengan hizib, dibaca hizib ini. Ini kan untuk menambahkan mujahadah. Karena zikir talaqi itu, kata sawab itu kan usulnya zikir mujahadah. Zikir ini disebut zikrun na'am atau wirdun na'am. Apa? Selawat, tahlil, la ilaha illallah, dan istighfar. Kita 3 doang. Mutarikah angkat ya. Mutarikah angkat juga. Mudah itu. Lalu kedua mujahadah. Nah mujahadah ini bentuknya macam-macam. Ada untuk doa, zikir juga. Yang biasanya zikir ini bilangannya beda-beda. Tergantung dulu ya. Jadi materi mujahadah melawan hawa nafsu itu materi ada bentuk jalan tidur banyak, dengan ngomong banyak, jangan itu kan salah satu materi mujahadah. Kamu puasa ya 40 hari bikin 7 hari itu nggak ada petunjuknya, nggak ada buktinya. Itu inisiatif seorang pimpinan spiritual karena Tuhan membimbingnya begitu. Jadi potongannya bocah ini buat dalam semua puasa kalau itu supaya ada lembut dikit hatinya. Kamu puasa 40 hari bikin 7 kali. Sementara kamu udah nggak ngapain lagi, diam saya sudah sifat di sini. Karena mungkin ini bocah tak kabur ini, maka di enggak. Artinya contoh-contoh, nggak ada petunjuknya, nggak ada. Dan kita kalau mereka juga menuliskan, mencatat dan pengalaman mereka dicatat dalam buku itu bukan pedoman. Wah saya menjadi murabi ini, ada nggak pedomannya? Ada. Oh ada yang disebut puasa 40, dan sebut aja. Dan begitu ada yang bayat 10 orang, semua puasa 40 hari bikin 7 kali semua nih. Tunjuknya. Bukan petunjuknya, bukan buku, tapi ilhamul arifin. Bila orang udah perang, pimpinan perang, lagi perang berkecamuk masih baca buku baik. Wah ini musuh di mana? Oh dilihat menurut buku lagi tembak. Sudah ada inisiatif, itu kan Tuhan yang bimbing, yang menyelamatkan. Dia udah punya al-hadis. Istilah bisa al-hadis itu orang muslim menyebutnya ilham, kasar. Tapi kalau orang bersama al-hadis apa? Ditulis apa? Pilih. Nah, pakai namanya orang sendiri punya istilah sendiri. Ini mujahadah setiap orang. Ibarat dokter, meskipun sakitnya jantung semua, kan dia bisa ngecek itu, mendiagnosa. Ini sebenarnya sekian persen, cuman ada emahnya, mungkin emahnya 3. Nah istrinya 3, jadi emahnya 3 mah. Dan misalnya kalau ini jantung sama ini, racikan obatnya beda. Ini. Jangan 4-4-nya penyakit mentah-mentah di jantung. Wah suruh mama udah itu obat itu. Bisa. Jantung agak sembuh. Malah emahnya 4 kali kan. Itu umpamanya itu mujahadah. Nah, semua itu dilakukan, diamalkan. Jangan pengen apa-apa dari situ. Orang itu sampai punya aurat banyak, punya hizib banyak, punya rawatib banyak. Ini sebagai materi mujahadah. Kata Maulid Nabi itu salah satu materi. Ada orang setiap minggu baca Maulid Nabi, ya semua pegang baca sejarah Nabi. Bagaimana gak nyambung sama Nabi? Itu
Sebab begitu naik ke publik, dipertanyakan oleh ulama, ini apa hukum ini? Nabi kenapa kok itu wajar? Karena dia dalam konteks teori teks. Teori ini ada kan? Karena ada inisiatif di dalam praktek. Nah, kalau masuk di usul fikih sebetulnya nanti ada kias. Mau kias kopi, mau kias jali. Elahnya kan ke sana, cuma nggak ada yang tekstual banget. Kita nggak mau tahu, pokoknya Nabi nggak ada, salah. Padahal maka itu dikatakan setiap murabbi itu mujtahid di madrasah. Jangan diukur hatta gurunya kemudian wafat diganti oleh gurunya. Orang itu sering bilang kok nggak sama gurunya, kan lain, zamannya lain. Ini namanya pemahaman taklid, pemahaman bapak moyang. Kan Islam Islam itu kan akan sesuai setiap waktu dan tempat. Ada ahlinya. Kenapa jadi orang awam ikut ngomong? Itu kesalahannya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, andai kan orang awam itu diam, tidak terjadi perselisihan. Ini waktu itu, apalagi sekarang zaman cyber army apa baik ya? FJA. Kita ngeluarin ayat Al-Quran juga disarikan, dipertanyakan, nah itu saking cyber army-nya. Gak tahu dengkul, gak tahu lutut, gak tahu dengkul, gak tahu sikut. Nah ini la tataraqqab fa'al afdal. Inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Bima huwa muqimuka bih. Muraqabah kita kepada Allah. Kenapa muraqabah? Karena kita mau mendapat musyahadah. Apa musyahadah? Itu yang akan Allah jadikan walid istilahnya. Walid. Maka amalan kita di dalam tarekat itu disebut wirdun. Baik zikir atau musyahadah itu wirid. Wirid am ini wirid yang sama semua tarekat. Selawat, la ilaha illallah dan istighfar. Ini wirdun am artinya schedule yang diulang-ulang dalam waktu yang tertentukan. Ada wirdun khas. Ini setiap pribadi berbeda. Ini wirdun khas. Ini dalam unsur mujahadah. Paham? Saya minta maaf. Orang yang mungkin sudah bertarekat terkadang tidak mengerti perincian ini. Sebetulnya boleh nggak mengerti, tapi mesti taat mutlak kepada gurunya kan orang. Udah jangan lihat kiri kanan apa kata gurunya. Nanti Allah yang bikin. Kan orang kerutak kritik. Berarti Anda harus mengerti secara tafsil sebetulnya apa yang Anda lakukan dalam tarekat itu. Nggak paham sekalian. Udah mandat deh. Kita mau diapain deh sama guru gitu. Sebab sehingga prinsipnya murid dengan gurunya itu umpama tanah bagi pembuat tanah ini. Mau dibikin kembang, mau dibikin monyet, mau dibikin apa, tanah loh, protes. Wah ini melanggar hak asasi. Udah stop. Apa baik? Ini melanggar HAM karena penghinaan manusia itu dia berarti intimidasi itu. Ya udah. Soalnya masih setan namanya gurunya. Bebas merdeka daripada setan bimbingan. Ya. Ada orang kampung banyak perihal. Nah kalau memang tidak bisa, ayo pahami tarekat itu apa.
sampai detail banget. Saya pernah kritik dengan guru saya. Guru saya melakukan ini, selalu bertentangan dengan kepentingan kita murid-murid. Nah, karena saya dianggap senior, saya tanya, saya kenapa melakukan ini? Jadi abang semua banyak bilang begini. Saya kira jawabannya ilmiah. Hadza manhaji. Mampus. Ini manhaj saya, yang suka silakan, yang tidak suka begitu. Lama-lama saya lihat ini. Tapi kalau urusan pendapat, dialog, sampai berantem, saya sama guru saya nggak ada masalah. Tapi jika urusan manhaj terbalik, harga mati. Seperti harga matinya NKRI. Harga mati nggak bisa diutak-atik. Maka di dalam tasawuf ada wiridun am. Ini wirid yang sama semua tarekat. Ada wiridun khas. Ini beda-beda setiap individu. Bahkan beda setiap madrasah. Beda setiap guru. Jangan disama-samain lah. Jadi kan guru di sini begini, sama begono. Kamu ngapain nyaman-nyaman? Coba kita masuk sekolah, madrasah. Kita pernah dari madrasah di sana ada bebasan. Boleh bawa HP masuk madrasah ini, kagak boleh bawa HP. Kira kita mau ngomong, Pak, di sana saya mantap ke madrasah kuno. Bebek tuh masuk sini, oke? Lah kan itu aja kita ngerti. Ini sakit. Tak sakit apa aja deh, saya ngomong kan. Itu wiridul khas. Nah, tapi semua itu dilakukan tetap wirid itu sesuatu mayuratibu li nafsihi min amalin wa du'ain wa zikrin wa tafakkurin. Ya, li nafsi. Doa, zikir, amalan apa saja di bawah tahta ayat Syaikhul Murabbin, di bawah bimbingan gurunya yang dilakukan secara. Kenapa? Likulli wirdin walidun. Ada bahasa. Namun tergantung muraqabahnya. Tergantung muraqabahnya. Apa yang diharapkan oleh dia dari amalan ini? Namanya muraqabah. Orang sufi orang salih, muraqabahnya kepada apa yang datang kepada hatinya dari Allah. Likulli wirdin waridun. Apa waridnya ini? Anwarun, asrarun, maqamatun, haqaiqun, akhlak. Mudah itu. Yang warid, al-warid huwa ma yaridu ila qalbis salik. Ma yaridu ila qalbis salik minal anwari wal nafahat wal asrar. Banyak. Mungkin di kitab itu minal anwar, di kitab ini minal asrar, di kitab ini minal haqiqah. Itu istilah. Wal maqamatil ruhiyah. Nah itu kita melakukan pengawasan kepada Allah untuk yang Allah berikan, karena itu ada alat syuhud untuk musyahadah. Maka muraqabah musyahadah. Apa kata orang sufi bahwa musyahadah diambil dari Indonesia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini namanya musyahadah syuhud. Kalau enggak, fa in lam takun tarahu, apa artinya? Kalau engkau tidak punya suhud ru'yah yang untuk melihat Allah, fa innahu yarak. Allah melihat, Allah mengawasimu. Artinya lakukanlah untuk mendapatkan ru'yah,
dari Allah. Allah ya Rabbi ilmu dorek, Allah ya Zul, Allah mentajalikan rezeki, Allah ya Rabb, Allah mentajalikan ru'yah. Apabila kita diberi ru'yah oleh Allah, ru'yatu nafsihi li nafsihi, Allah melihat dirinya kepada dirinya, sifat melihat dicampakkan ke hati kita, maka sifat itu kita gunakan untuk melihat Allah. Itu sebab al-arif huwal ma'ruf, ar-ra'ib huwal mar'a, al-fa'id huwal maf'ul. Itu emang ngapain? Emang kalau nggak ngerti ini merasa ngapain bertanya? Jawab kalau nggak ngerti mah jangan pakai ngapain. Wali keluar dari situ ngapain? Kita sebutnya tokoh-tokoh wali dari mana keluar? Dari sarang semut. Dari situ. Coba apa yang mereka lakukan itu? Di buku mereka udah ada istilah itu. Nah makanya orang dulu mah kagak ada bukunya, kalau ngaji angkat seperlentrek. Karena orang tahu apa itu Islam. Dia mah diapain sama gurunya ya ke? Nah udah mandate kemana? Diapain kok? Bahasa orang sini. Gak ada kerutak kritik. Ada seorang murabbi ini artinya pemilik asrar dia lagi. Dia ini guide dari Allah. Guide. Ya. Dalamnya orang duduk di depan itu kayak yang bisa di belakang mah kata udah. Enggak. In qata'al madadu. Kagak dapat apa-apa. Bukan hubungannya dia turunan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, mau sampai ke-7 belum sampai ke-8, tetap gak ada. Apalagi ke-8 udah hilang. Nah, gak ada urusan. Coba, apa kata mereka? Man qala li syaikhihi lima faqad qata'al madad. Artinya kalau arti bebasnya mah, siapa yang di belakang gurunya kata kritik, udah nggak ada wali. Selalu guru saya mengatakan, jika di majelis, jika engkau bersama aku di majelisku tidak pernah mendapat kekhusyuan dalam majelisku dalam waktu yang lama, stop, udah dia berarti jadi murid saya. Kalau kata kita, kamu buang-buang waktu di sini, mendingan duduk di makom yang bukan di sini. Duduk manis di sana. Ya, jadi orang yang adil atau zahid. Sudah. Kayak akhirnya arif kagak, jahid kagak. Orang-orang menjadi al-arif billah itu jadi mus'arif billah. Yang buang-buang waktu lama-lamain keluar. Ini apa? Coba. Karena dikit-dikit tuh. Kalau sama orang awam, sama artinya orang yang jiping, yang nenek kakek yang kalau ngedengerin ngaji mama, kan jiping namanya. Bukan tarbiyah. Boleh nerangin doa ini faedahnya ini, faedahnya ini, faedahnya ini, faedahnya ini, faedahnya ini. Dalam tarekat Islam bukan mencari itu. Kalau mencari silakan di tempat lain. Artinya tasawuf tarbiyah. Kagak sempat membinangin yang lain kecuali bagaimana dia melakukan tarbiyah itu dengan adab. Kita doa. Ini hasilnya apa? Letuk siapa? Nah emang doa-doa yang menamakan nasihat-nasihat siapa? Palsu. Itu kena
asrar yang dia terima. Ada tarbiyah urusan lain. Bukan untuk itu namanya mutaraqibul aghyar, nunggu-nunggu yang lain bukan yang dari Allah. Sebelum ini dikatakan jika orang bertumpu pada apa yang dia dapat meskipun itu kasar, maka terputus dari usul, tidak sampai. Maka sebetulnya apa yang Allah berikan seolah-olah mengatakan nahnu fitnatun fala takfur. Yang engkau cari ada di depanmu, allazi tatlub amamak. Apa Allah? Saya tidak tahu bagaimana mulanya orang sufi bicara tentang doa-doa itu ada segala macam. Oh ini hidupnya kalau dibaca mental orang ini, saya nggak tahu mulanya apa. Itu warna lokal. Justru kalau kita mengerti, kenapa ada saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan tasawuf? Nih, bumbu ini yang kebanyakan bumbu lokal itu yang begitu. Akibatnya orang bertanyakan, ini pendopo persilatan apa pendopo? Nah masa orang keluar dari tasawuf bukan ngerti tentang syariat, hakikat, tentang akhlak, tentang bagaimana menjadi hamba, ngomongnya apa? Aneh-aneh. Nah ini salah satu kesalahan. Nah orang dikasih wirid untuk merokobah kepada Allah. Sampai ada yang mendetek. Kalau merokobah di kalbu, merokobah di buat, merokobah di sir. Ini ada kopi, ini akhfa, ini akhfar. Sehingga dianalogikan ini tempatnya di sini tempatnya. Zikirnya marah, sibuknya. Kalau Allah misalnya di sini Allah, kalau dahuk buat lagi ngurusin ini aja. Itu mantap, lagi membentangkan aplikasi fisik. Bukan di sini, ini sebenarnya muluk, bukan malakut, bukan jabarut. Ini dibentangkan teori metafisika. Ini fisik, ada metanya di sana. Dan akan terjadi pengetahuan. Orang dulu mah nggak ada apa-apa, udah yang baik jadi. Kita apa baik, itu nggak ada jadi. Karena dia kira dia yang bikin. Dia kira dengan wirid, dengan mujahadah dia lagi bikin dirinya soleh. Nah ini saya lakukan nggak soleh ya. Nah, ini namanya menunggu aghyar, bukan menunggu Allah. Wujudil muraqabah yaqta'ukan an wujudil muraqabah. Kalau udah pengen aman yang lain, udah nggak ada muraqabah kepada Allah. Apa nggak ada muraqabah sama Allah? Nggak nunggu Allah ya. Coba kita bekerja sama satu-satunya Tuhan punya kita. Udah kan kita nunggunya dari dia. Maka kita bekerja semuanya. Kita merasa dalam pengawasan dia. Karena emang cuma punya dia. Saya emang nggak apa-apa. Ya. Emang perlu dia. Maka bekerja hanya untuk dia. Hadiran atau ghaiban. Kedewekan atau darurat. Nah, akibat tidak ada muraqabah, maka kita ini amal ini untuk apa enggak tahu. Motifnya apa enggak tahu. Orang kalau udah pegang tasbih, karena dia orang sufi, rasanya dia udah lebih tinggi dari yang lain aja udah. Oh iya. Itu gak aku dia udah ngomong begitu aja.
nggak apa-apa, mendingan yang nggak zikir sama sekali. Ini nggak usah megang zikir. Istilahnya adalah tasawuf itu atfal, itu bocah lagi. Nah, itu bocah ya. Wabul banget. Baru dapat mainan dikit ya. Agak sabar, pengen ngomong aja. Asal ada orang, itu kan, kita mainan baru dikit, jadi catat mainan. Asal datang teman baru, saya kan punya pistol. Kan bocah. Sebetulnya orang masuk tarekat itu orang yang dewasa. Maka dulu mah orang masuk tarekat itu dikejar-kejar dulunya, disembah-sembah. Iya disembah-sembah, arti disembah-sembah, pengen banget kalau dikasih-kasih, sampai menunjukkan diri akan kesungguhannya, kayak deketan sama perempuan ini, lima baik, apa baik. Lebah itu mengerti dia kudu sungguh-sungguh menunjukkan kesungguhannya. Pas giliran masuk tarekat, dia tidak tahu itu benda apa itu. Itu benda mahal, bukan. Coba, apa kata Imam Junaid? Jangan kau berikan mutiara kepada babi, ada babi disebutnya. Ada mutiara dikalungin ke babi, lah. Sehingga orang-orang yang menyiapkan tarekat dasar nabi dikasih mutiara juga yang dimakan tetap apa? Kotoran. Mutiara banyak banget kagak dilihat, tapi dapat kotoran. Mutiara mau dilepain lagi. Kalau minta udah kayak orang. Saya mau masuk tarekat. Dilihatin aja. Emang apa sih? Emang saya nggak pantas apa? La ilaha illallah. Ini orang sekarang, saya puluhan menghadapi kayak, emang saya nggak pantas ya saya. Emang saya orang banyak berdosa. Kayak perempuan. Itu pertanda dia nggak ngerti, itu bocah. Minta duit 1 juta buat apa lo tau? Ngerti kagak? Sampai diumpamakan kata Imam Ibnu Atham dalam kitab Tuhfatul Tasawwuf, kayak bocah di burung. Lah burung ini kan bukan mainan, dibocok-bocok mati. Sampai begitu umpama. Banyak kitab-kitab itu. Dan betul, ya kan tajribah. Tajribah begini. Nafsu sama baik. Mau abad berapa gitu? Itu karena tidak mensakiku, tidak mengertinya dan ingat kepada ahli dalam. Apa kata guru saya mengatakan dia pikir beragama itu apa? Ya soal makan gak makan itu gak urusan. Soal nyari duit mah urusan makan. Saya cerita. Wali yang kaya-kaya bisa miskin, tergantung wali lah. Kalau bapaknya kaya, kaya turunannya. Kalau miskin ya miskin. Tapi urusan jiwa dan ujung dalam waktu. Yang penting mah ujung dalam masuk. Oleh karena itu yang diminta oleh kepada para salikin muridin, boleh tekunnya sama apa yang dia lakukan, baik wirdul 'am atau al-wirdul khas. Sampai dikatakan dalam hikam murid bagian berapa? Sesama murid kamu jangan menghina jika kamu melihat temanmu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim di sini. Ya. Dia berada dalam tarbiyah lama banget, 20 tahun, 30 tahun. Ngapain sih? Kata Imam Ibnu Qayyim, artinya diterangkan dalam hikam yang maksudnya bahwa susah loh orang ambil tarekat dikasih untuk dalam
dan mulazamah itu tidak segampang yang dipikirkan. Susah. Bahkan sering memandang buat apa ya? Udah, itu kata al-badan. Karena bocah gak tahu mutiara dibuang. Lalu apa guru itu marah lah? Orang lah kan yang pengen kalau mau piara itu mutiara, kalau enggak bye bye. Ada Allah nanti juga Allah yang mengilhamkan. Maka kata Imam Ibnu Ta'ala, kalau dia komitmen dengan Allah itu minal badan. Meskipun lama waktunya jalan, dia komitmen terus sampai 10 tahun dia tiba-tiba. Coba lihat orang dulu dari murid sampai 50 tahun dari bilang. Tapi apa yang saya perhatikan zaman sekarang, orang lihat dulu, wah ini sobatnya gede nih, wah, emosional, tertarik, saya mau jadi murid saya. Datang lagi guru yang lebih tinggi, yang sobatnya gede lagi, wah mantap hari ini kayaknya sama itu tidak. Nah ini nyari apa ini? Ini problem lagi. Bahkan ada sekali buku menceritakan orang-orang dulu bang nyari guru itu yang majhul. Kalau sekarang nyari guru yang masyhur, yang mengisi seluruh waktu dunia ini. Wah, mantap. Masing-masing ada bapak. Di kulli unasin masyrabuhum. Tiap orang itu ada sumber rohani. Yang penting jujur kepada Allah, selesai. Nanti juga ketemu. Orientasi kita itu saja yang perlu diurus. Dengan apa? Nah ini hikmah yang pertama kita baca di dalam. Baik, hikmah yang berikutnya la tastaqram wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dan. Ini diberitahu dalam perjalanan. Kita ini hanya menunggu Allah saja. Itu sebab ada hadis mengatakan afdhalul ibadati al-intidharu min Allah. Ibadah yang afdal nunggu Allah, bukan nunggu amal. Nunggu banyaknya kita udah bukan Allah aja. Al-intidhar min Allah. Maka muraqabah itu ya, adalah munkadir min Allah. Menunggu Allah. Karena likulli wirdin wadidun. Maka di sini diberitahu, la tastaqrabu al-aqdar. Kamu jangan bingung. Jangan pakai istighram. Kenapa jadi begini ya? Bingung saya. Wuku al-aqdari. Jika terjadi sesuatu yang mengkadar, mengeluhkan, artinya membuat keadaan kita menjadi keruh, menjadi gundah, menjadi bingung. Karena ada gagal, ada waktu yang lama, datang malas, datang kan itu yukadir, mengotori, mengganggu pikiran. Katakan akdar ini
hambatan. Karena itu merupakan karakter manusia. Kita sifat kita ini kalau belum ditajalikan oleh Allah sifat-sifat mulia, makanya seorang wali itu dikatakan al-wali wal fani wal baqi. Man fani wa baqi. Siapa yang fana pasti bakal. Wali adalah orang yang fana dan sekaligus orang yang baqi. Fana itu apa? Dia habis dari sifat-sifat buruk dia. Itu fana. Baqi itu apa? Baqi bersama sifat-sifat mulia Allah. Bukan fana mabok, teler, meditasi, apalagi lah artinya. Tetapi fana itu secara konkretnya, fana itu habis sifat dia kan. Sudah sifat buruk itu sudah tidak ada. Begitulah konkretnya. Baqa yang ada sifat baik, karena sifat baik itu sifat Allah. Selama kita belum mempunyai baqa, maka ada akdar. Madun tapi hadhihi. Kalau masih di bumi ini masih ada gangguan, masih ada boring, masih ada maka orang sufi memandang positif terhadap boring, terhadap adanya datangnya satu hal yang akan mengeruhkan kejernihan hidup dia, ketentraman hidup dia. Ada aja gangguan yang bikin kita jadi pusing, yang bikin kita itu namanya akdar. Selama kita di bumi ini ya akan terus ada. Karena itu teh sebuah casing aja yang tersimpan di dalam akdar itu ada satu fadl, satu rahmat, anugerah dari Allah SWT. Madun tapi hadihidkan. Karena memang kita ini akdar, maka selalu ada akdar. Madun tapi hadihidkan. Fa innaha ma abrasat illa ma huwa mustahaqqun wasfaha wa wajibun na'tiha. Karena tidaklah akdar itu abrasa muncul, melainkan emang itulah sifatnya akdar. Memang itulah karakternya akdar. Sifat yang melekat kepada akdar itu berubah. Kita ini akdar itu khair, artinya ciptaan, bukan Tuhan. Ciptaan. Maka berubah. Itu memang sifat. Adanya sesuatu yang kita tidak inginkan, adanya kesempitan, ya, itu memang menjadi sebuah situasinya dan kondisinya kita sebagai makhluk. Agar apa? Agar kita tidak menghendaki itu. Coba hidup ini enak, nanti tidak enak. Orang sufi memandang positif agar dia tidak tergantung kepada enak dan juga tidak membenci kepada tidak enak.
kita lari ke Allah. Apabila lari ke Allah, semuanya enak. Hikmah nanti akan digiring ke sana. Karena Imam Ibn Attab akan digiring kita ke sana untuk memahami adyar ini. Tidak diberi kesempatan kita untuk bergantung pada selain Allah. Kalau ngerti itu orang ngerti kan mereka yang ngerti. Banyak hikmah yang ditulis tentang hakikat itu. Ini menjadi musnah. Janganlah cepat berlalu kan kecuali orang yang sudah bersama Allah yang bukan adyar, makanya jangan cuma nunggu adyar. Sehingga dikatakan para sufi itu qalbus sufi khalidun. Jiwa orang sufi itu abadi. Arti abadi itu coba di akhirat abadi. Neraka enggak bisa surga kan abadi. Abadi itu artinya tidak berubah kepada pasangan. Enak. Ini abadi satu doang. Orang sufi apabila bersama yang satu maka dalam keadaan apa enaknya. Orang yang tidak mengerti pola pikir mereka, begitu baca kitab Rasul, qalbus sufi khalidun. Coba orang kalau lagi demen banget, teman-teman kan. Udah enak kan? Enggak punya duit enak, enggak makan enak. Ini demenan zaman dulu, kalau demenan zaman sekarang kan kudu beli bakso. Yang penting bersama abang. Itu juga selama ada yang di bank. Kalau nggak ada yang di bank, banyak yang terbang. Nah ini apa? Imam Ibn Athaillah memperingatkan, jangan bingung kalau memang terjadi sesuatu yang merubah ketentramanmu, mengganggu ketentramanmu agar selama kita masih di dunia. Karena apa yang diburuskan ditampilkan oleh dari ini itu memang sifat. Coba kalian ada. Maka kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan orang sufi itu ulamaul akhirah? Ulama yang sudah tidak ada adar lagi, nggak ada yang mengkadarkan dia, nggak ada. Apa nih? Kita mah, dia lagi baca begitu langsung pas. Laki bang diomelin apa ini, pusingnya udah apa udah lemah pakai baju baru ada ngomelin lah iya, itu kan segmen banget baru dimarahin bini aku dunia udah nyusok udah kadang udah nah, ini di dunia bro ini dua kan emang dua mah kadar coba tambah satu lagi selesai. Bukan begitu Pak? Udah yang kedua. Ini contoh bagi laki-laki. Perempuan mah justru habis ngomong lega, sehat. Kalau enggak bisa sakit jantung. Kita pelihara istri kita supaya jangan sakit jantung. Ayo nih ngomong. Cuma yang sakit jantung suaminya. Itu sebab banyak laki-laki mati lebih dulu. Akhirnya jadi jaga, ya, tanggung aku. Kalau saya dipuji baik, jangan nambah. Sekedar contoh, orang apa baik bikin ada. Nah kalau masih di dunia kenapa? Mau disekop.
Orang berjuang pengen gak ada yang nyakitin, gak ada yang juga. Kalau ada yang langsung, wah beringsakan udah. Kalau pakai nyisir, pakai rambut juga gak ada. Nah terus lu mau ngapain? Pakai gua kurang pagi mana ya? Ngajar udah. Madrasah udah berapa masjid? Apa salah gua? Agak menangkap, agak pernah. Nah, itu. Gara-gara nggak masuk ke sawah. Bagaimana kalau orang Sunda ngomong gitu? Nah itu yang bingung jawab. Bingung jawab. Pakai romannya dia kayak malaikat. Salah gua apa? Gua sampai apa? Nabi Rasul gak punya salah sama Allah. Sama orang gak punya salah. Apa? Gak cocok sama keinginan orang kan salah dia orang. Selesai. Maka apa? Jangan dipikirin orang. Maka kata orang sufi apa? Al-khalqu dam'un wal-haqqu dam'an. Orang berpenyakit, obatnya Allah, selesai. Orang nyakitin kita, angka Allah muji kita, selesai. Kalau mikirin orang gak ada Allahnya, ini orang keturunan apa ya? Sudah mikirin orang. Itu akhirnya. Tapi ini dia bertiga aja. Nah ini orang tidak mengerti. Itu sebab tidak sedikit seorang aulia misalnya ada yang sebutkan setelah wafat tidak ada penggantinya. Kenapa? Karena selama hidupnya banyak begitu di belakang mereka, maka tidak ada pewarisan, tidak ada yang ngadani. Syukur-syukur ada yang menjaga riwayat riwayat zikirnya saja. Tapi riwayat, tapi di riwayatnya apa riwayat? Waris akibatnya itu sudah putus. Kalau riwayatnya putus lagi baik, mau udah ampun. Seorang muslim, kalau di dalam tarekat qadiriyah ada yang disebut wakil talqin. Wakil talqin ini penerus riwayat. Riwayat apa? Riwayat mirip. Ini guru. Ada yang diwariskan kepada murid. Ada yang riwayatkan, ada yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan ini sejumlah zikirnya. Dikasih wakil talqin itu penerus riwayat, pelanjut riwayat. Tetapi ruhnya tidak ada. Asrornya, ma'rifatnya belum. Karena dia membawa baris ma'rifatnya itu khalifah. Bukan wakil talqin. Tapi fenomena di kita banyak wakil talqin ngaku mursyid. Ditaruh lagi di apa? Kira nama. Syaiful mursyid. Udah mursyid, saya mursyid bisa. Setiap kenalan saya teman saya mursyid. Direktur bank, saya direktur bank. Kalau masih ada yang terusin riwayatnya akan ngasih, tapi masih bagus. Adam dalam tarekat itu sangat ketat. Maqala li syai'ihi lima faqadin qata'al madadun. Tutup harga mati. Maka nggak akan ada khalifah arwah ruhiyahnya sebenarnya. Kalau wakil talqinnya mengatakan karena zaman dulunya orang tarekat itu emang gak diterangin ilmunya. Emang sengaja dimondisikan tunduk, begitu udah kata tunduk, langsung ngapain?
kagak ngerti apa-apa masuk tarekat. Buta mata, buta hati. Taat kagak, maka sering timbul. Itu salah satu kerusakan di dalam tarekat di mana-mana. Akhirnya tarekat seperti pendopo satria, mandra. Nah ini sekali lagi beliau harus tabrak dua tangga. Kalau di dunia enak, banyak yang coba kita baca wirid, tiba-tiba terjadi malas, itu ada. Terus Imam Ja'far As-Sadiq berkata, "Man talaba ma lam yuflaq at'aba nafsahu wa lam yusab." Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka dia akan melelahkan dirinya dan gadanya. Apa? Ar-raha fid dunya. Kata Imam Ja'far, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan di dunia, yang tidak diciptakan di dunia, maka dia buang-buang waktu, bikin capek-capek aja. Ditanyakan apa yang tidak diciptakan di dunia? Ketentraman, roh. Karena roh itu diciptakan di akhirat. Artinya dunia ini zahir, alam muluk. Orang sufi mengatakan jauh dunia, di batin. Kita melakukan apa saja bukan untuk hitung-hitungan dunia ini. Ibadah, rezeki, saya udah sembahyang kok kan. Ini namanya dunia. Jauhi untuk akhirat. Memang akhirat apa? Kalau yang di akhirat nanti kita mati, itu udah jazanya, surahnya. Arti akhirat ada yang membuat amal kita itu jadi di akhirat. Maka amal itu mesti ikhlas, mesti dengan rohani. Itu sebab orang sufi dikatain ulama akhirat. Kan mesti di dunia, bagaimana dengan ulama akhirat? Maka itu sebab apabila batinnya ingat Allah, tentrem. Kalau pengen tentrem di dunia, enak, duit, nggak enak, duit terus itu. Nggak enak. Tanya ada yang punya duit terus, nggak enak, saya nggak punya duit terus. Kalau ditanya enak pak, enak. Ya kalau soalnya Anda punya duit enak kan? Enak kan kagak punya duit. Ntar pas punya duit enak. Coba kalau punya duit, habis itu kagak punya duit, kagak enak. Nah, ini di dunia kagak mau begitu-begitu. Berarti di sininya dong. Kembali ke atas biar kalau udah ini bersama semuanya jamal. Orang sufi mengatakannya, kalau saja kamu tahu pelakunya yang hakiki kepada apa yang terjadi di dunia ini, maka engkau akan memandang semuanya milah, elok. Karena orang tahu secara hakiki. Kalau tahu secara ahli mah tahu. Kalau dibilang kalau tahu dia marah apa? Biar kita tahu. Orang lagi beramal, rajin ibadah, berdakwah apa? Dinasihatin kamu mesti karena Allah. Jawab lah, emang gua karena siapa lagi kalau bukan karena Allah? Kata dia mah. Itu orang yang menganggap dirinya sampai padahal tidak, menganggap diterima padahal ditolak. Nah ini roh. Satu lagi. Wa qala radhiyallahu anhu ma tawaqqaba matlabun anta talibuhu bi rabbih
wala tayassara matlabun anta qawluhu binafsik. Ini etikanya, caranya. Ya. Ma tawakkal, kagak susah. Matlabun, apa yang kita minta, urusan dunia kan, urusan akhirat kan. Anta talibuhu bi rabbik, kamu mintanya dengan Tuhanmu. Gampang apa ya? Kalau mintanya dengan Tuhan. Wala tayassar, susah. Mudah-mudah. Anta talibuhu bi nafsik, kamu mintanya dengan dirimu. Kita menganggap amal kita ini itulah sebagai apa? Yang menciptakan hasil. Susah jadinya biar dapat gitu. Emang bagaimana kalau mintanya dengan Allah? Kita dikasih beramal itu dari Allah. Baru Allah belum ngasih, coba beda mental yang pertama dengan mental yang kedua beda. Lain kita merasa kita udah anggus-anggusan masih begini banget, anggus-anggusan apanya, semuanya dikasih dari Allah. Apa yang unggas anggus? Coba kalau nggak dikasih kerja sama sekali mau anggus. Udah dikasih jadi guru, cuma guru, ya. Sebelum jadi guru mah, karena dia merasa dia yang berguru. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, kalau orang punya akhlak, maka semua ada adab. Dia sudah meminta kepada Allah dengan segala akhlaknya, itu meminta dengan Allah. Ringan, coba orang punya ridho ringan, punya sabar ringan, punya syukur ringan. Dia minta, coba Nabi Musa minta berdoa, dikabulinya dalam hitungan waktunya 40 tahun. Enggak pernah Nabi Musa ngeluh. Karena punya akhlak. Yang dimaksud berbuat dengan Allah berbuat dengan akhlak. Itu akhlak Allah yang ngasih. Banyak. Nah, kayaknya apa? Ya. Setiap kejadian dia dapat hikmahnya. Kita meniru bunyi doang. Diantar gak ada hikmahnya. Gak ada kalian. Kayak kalian. Udah akhir hikmahnya apa ya? Nah kalau dikasih mati dia paham. Pakai nanya hikmahnya apa ya? Gara-gara baca ada hikmahnya. Hikmahnya apa ya? Karena agamanya baca doang. Amalnya amal niru. Ma tawaqqaf, yani ma ta'assar. Kagak susah. Matlabun anta talibuhu bi rabbik. Wala tayassar matlabun anta talibuhu bi nafsik. Kalau kita bergantung kepada payah kita, daya kita, kalau kagak dapat sengsara banget. Udah anggus-anggus itu kan, udah apa baik, udah habis berbuat. Nah ini etika aja sih. Nama coba orang tadi nanti dalam hikmah-hikmah yang berikutnya, dalam bertarekat orang masuk tarekat saja, baca bagaimana itu uluran dia diambil. Itu guys susah orang masuk, nggak semudah itu. Ada yang mudah emosional doang, berapa buku. Saya sering mengalami teranggan dan tasawuf. Mungkin ya Allah kasih ya karunia kemudahan untuk menerangkan, dan yang dengar juga dikasih kemudahan untuk memahami, langsung tertarik, langsung
artinya berkhusnuzon. Wah, mantap banget ini begini nih gua. Jadi murid dia aja langsung. Coba kita bilang nanti daya sekarang mau. Enggak. Baiklah. Emang minta apa? Lah dia ngedengerin apa? Kayak orang muda menerangin orang yang pakar. Anda jika melakukan ini, Anda akan cepat kaya dalam waktu singkat. Herbalife, misal 7 tahun mau dapat 9 juta belum dapat ya? Contoh. Ketika di kursus mah ngerti dalam waktu sekejap mata, sekejap mata lagi propagandanya. Anda akan menjadi miliarder dong. Lah kagak. Lah emang hidup kita tahu etika. Itu semua cuma 2 miliar itu udah berangsang gingsing udah kayak layangan putus. Laki-laki itu kagak. Jangan ngambak dong, udah kayak harimau ompong. Artinya hidup itu dengan etika, dengan kita perlu akhlak. Hidup itu perlu akhlak. Kalau enggak hidup ombak kambing itu tadi akdar itu. Atau minta kepengen juga kalau enggak aman akhlak enggak bisa. Makanya kenapa orang dulu masuk mereka jangan pengen apa-apa? Karena enggak bisa. Etikanya enggak tahu hidup ini. Orang banyak menderita, ya sudah. Ngomong mah detek. Gampang ngomong. Saya nerangin gampang, tapi itu maaf. Saya pernah dengar dari guru saya keterangannya begitu. Saya terangin lagi. Kan mantap benar. Nah, coba bagaimana? Dia udah pelentre kayak gini gen, susah apalagi ngegelah. Dia udah pelentre begitu, lain. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbi. Kenapa pakai birabbi? Pakai rabbi bukan billah atau bihi. Karena alam ini Allah ya Rabbil alamin. Saya orang suka mengatakan, mengumpamakan kita di dunia ini teh sama dengan di ruang tamu Allah. Allah kan maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, maha pemberi, maha. Apa yang kurang? Ini dibagi. Syukur-syukur lebih aku juga dibagi kan. Anak dibagi, kerja dibagi. Kan gak ada Ahmad doang itu yang bikin dia gerak sampai rusuk. Apa yang dibagi? Susah aja dibagi. Ketawa dibagi, menangis dibagi. Coba kalau orang gak dibagi menangis, musibah banyak malah ketawa lah kan. Takut banget. Coba lihat tatap ini semua dengan mata hati. Apa yang gak enak? Ngomong kan gampang. Jangan dikira susah ngomong. Ya paling kan ngomong-ngomong nanti kita paham. Kita ngomong kagak. Paham kagak. Gemelang. Kata orang sufi itu orang yang berilmu nih. Kita kan ilmu nih. Itu capek dia kenalin itu pakai berilmu. Itu kenapa mereka mengatakan thariqah itu ikhtisarun bil thariq. Terus udah kagak ngomong lagi.
kata buku, itu tulisannya. Saya udah berapa kali baca itu buku itu. Cara itu untuk apa sih? Guru untuk apa sih? Apa? Asy-syaikh yahtasiru laka tariq. Saya itu apa namanya? Potong jalan, potong jalan atas. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebelum dia masuk tarekat. Dengan sombongnya Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau ada cara menuju Allah yang lain dari apa yang aku lakukan, dia berdusta atas nama Allah. Karena Syekh Al-Imam Al-Ghazali kalau nerangin ayat itu akan terlenteng dua tak sedua kadang. Akhirnya dia merasa hatinya gersang. Rasa lama-lama karena udah ketinggian ilmunya dan amalnya udah banyak banget, tapi masih melempem. Jadi bom waktu udah gersang, ya Allah. Rohnya itu udah terhijab. Itu sebab getaran banget ya, saya itu getaran banget. Tapi amalnya juga ada. Jangan lagu. Kebiasaan lagu bener. Kayak dia pisang, kayak dia pisang. Udah kebukan. Alhamdulillah. Romamu memang dia. Begitu masuk tarekat apa kata Imam Al-Ghazali? Ya Allah, dulu saya genengan buang pada genengan cuma bebas. Buang-buang waktu doang dulu itu saya. Ya Allah, saya mau buang-buang waktu baru kayak Imam Al-Ghazali. Gak apa-apa dah buang-buang waktu. Ilmunya Allah. Lah kita memang buang-buang waktu bisa asli. Ini kita ini semua buang-buang waktu. Belajar aja juga mau lama-lama. Cuma kan buang-buang waktu. Kita mau ngapain? Kenapa? Karena ternyata sesingkat itu ketika dia ya, kata mereka menada al-barakah wal madad min ahli. Bentar doang. Apa ekspresinya orang dulu kalau ada seorang syekh udah mangap bae nada diludahin, nah kita dia ludah. Wah, udah biar kita nyampe keluar ya, kita tetap enggak jadi sebisa lagi. Saya sering cerita, saya udah diludahin 7 kali, kenapa sih? Nah terus, saya kasih buat kedua. Ini ekspresi, sebuah ekspresi kesungguhan. Dia mah ini yang jadi salahnya. Kagak sungguh-sungguh ekspresi itu tadi dia bisa. Budaya udah tidak tahu etika. Jadi pada selanjutnya ada sambungannya lain, itu masih kait jadi artinya tidak salah pabrik mengalami positif mengenalnya menuju ila Allah berbeda. Budaya itu asal. Oke, kita habisin dua itu. Kita masih lebih nyambung ke atas daripada ke bawah. Ada dua. Nah, maka di hikmah berikutnya apa? Min alamatil mujtahid fin nihayati arju'u ila Allah fil bidayah. Apa permulaan murid suluk? Apa suluk? Tarbiyah.
suluk itu tarekat. Apa nihayahnya? Usul, syubut, hakikat, ma'rifat. Sebetulnya ma'rifat tidak ada. Kenapa? Karena ma'rifat itu adalah bidaya. Ya, dia berbuat billah. Kalau belum ma'rifat masih binafsi. Maka bagaimana untuk melakukan sesuatu billah? Dapetin sifat-sifat Allah itu, maqamat itu udah dapat baru billah. Apabila dia sudah melakukan billah, maka itu bidaya terima. Baru kemudian akhir. Itu usul. Nah, maka apabila bidayahnya benar, apa bidayahnya benar? Ini apa bidayahnya kan suluk-suluk kan tarekat. Tadi nanti ke atas. Apa yang dilakukan baik wirna atau wirna khasnya adalah untuk Allah. Ini dunia benar. Nanti nihayatnya dapat. Orang bagaimana bidayah? Coba kita lihat, ada dua orang yang sama-sama puasa, sama-sama qiyamul lail, sama-sama zikir. Apa niat? Bidayah berkaitan dengan niat. Kalau itu ya, nanti nihayatnya apa? Yang satu jadi wali, artinya berada, berakhlak, ma'rifat, zuhud, yang satu terbang. Itu tergantung. Kenapa? Nihayah itu sebetulnya hanya jasa, warid, hanya surah hakikatu bidayah. Gambaran hakikat permulaannya apa? Ini kan. Maka coba kita, orang yang sekarang malas, les, banyak buang waktu, tuh. Begitu akhirnya nanti apa? Gua dulu sih malas banget. Nah, ini kan udah surahnya ini. Nah, lagi pulang kan kagak tahu. Yang hidup kita itu dia di atas waktu dan tempat. Yang meliput pada diri kita. Bainal jauhar wal 'arad. Tahayyuz makan, tahayyuz zaman. Kita kan nggak tahu ketika itu. Cuma beritanya ketika itu tuh apa? Nanti, yang kita bilang nanti. Dulu gua kagak sekolah sih. Ya udah itu kan nihayatnya itu. Kita ngomong begitu kemudian artinya yang disebut akhirnya. Udah gua begini, anak gua jangan kan gitu. Maka bikin bidayah yang kita lihat nihayahnya itu ya, bagus. Maka jangan mikirin masa depan. Nggak ada yang namanya masa di depan itu, nggak ada. Semua masa itu sekarang. Cuman berita masa yang kita lalui, yang kita sebut dulu, itu nanti di masa sekarang yang kemudian. Allah membuat benar sunnah Allahnya betul. Manjada wajada. Nah kalau nungguin diam tapi terus hebat. Kalau ada yang begitu disembunyikan, kenapa? Merusak sunnah Allah. Itu ahlul khas atau majbubin, disembunyikan. Enggak dikenal apa logika orang, enggak dikenal dengan rasio kan. Orang mengira yang nggak dikenal dengan logika orang gila, kejar katanya wali, orang gila. Nah, terus iya kalau wali, kalau udah gila begitu apa dapatnya? Karena orang sufi di kita hanya jadi tukang sembur dong. Asal dapat, nah, udah habis itu pergi ilmunya. Orang-orang kayak gini, orang yang tarbiyah. Lah terus untuk apa? Di mana-mana begitu. Lu kejar-kejar mau air. Minum. Apa? Cuma ada fenomena loyalitas kepada ulama, tapi kurang berguna bagi generasi. Kita ini punya amanah untuk mewarisi hakikat din untuk generasi.
Dan kalau kita hanya mewariskan dari tek ke tek saja, nah, maka sejak awal-awal tadi, ya, para orang sufi mengatakan min alamatil nusihi binihaya, merupakan tanda kesuksesan di akhir itu terpulang kepada Allah fil bidayah. Mula-mulanya Allah, akhirnya Allah. Mula-mulanya kagak Allah, ya kagak Allah. Kalau kita yang mencari kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, sakit kepada Allah. Kalau enggak, maka wirid faslil isti'anah. Apa? Ditolabil inayah. Karena orang yang mendapat inayah itu adalah orang-orang yang akan usul kepada Allah. Itu akan najah di inayah, yang akan sukses pada artinya mendapat usul. Man asyrafat bidayatuhu asyrafat nihayatuhu. Ada lagi man kana bidayatuhu, maka nihayatnya juga bercahaya. Kalau pada mulanya sedikit mujahadah, maka di akhirnya sedikit isyraqnya anwar. Kan L-nya kan takhallil. Ini bidayah. Takhallil nihayah bagi guru. Seberapa takhallilnya, sebesar itu nihayah. Maka saya ini masih muda kotor, enggak kelihatan. Debu karena enggak diurusin kayak rumah kosong. Begitu masuk ke rumah kosong, cuman kanat bidayatuhu musyriqah wa nihayatuhu, maka iltizam kepada wirdul am al khass li muraqabatillah, maka dia akan mendapatkan musyahadah. Seberapa engkau anggap penting, sebesar itu pula Allah mementingkan. Kalau tidak, doa. Cuma ada intimah, kalau kata orang rumah lumayan, sampai kayak gitu orang rumah masih nempel. Kita nempelnya namanya bersifat dunia. Wow, romanya mantap banget, karena dia bukan seorang robbani, kuno robbani. Nah, alhamdulillah